Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan berkahnya di bulan Ramadan insyaallah. Yang kami hormati terutama para sesepuh ya yang sudah bersama dengan kita, Pak Dedi Indarna. Ya, tentunya yang lain mungkin kurang sepuhnya ya dia saya sebut satu Pak Dedi Indarna ya insyaallah. Terima kasih Pak Dedi yang selalu turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini alhamdulillah. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Ketua Pengajian 3 Kota yaitu dari MIIT Ibu Eni ya alhamdulillah terima kasih Bu Eni dari MIIT yang membuat program ini hingga berjalan karena inisiatifnya ini dari MIIT ya Bu Eni. Terima kasih. Sama-sama Pak Amin, semua kita sama-sama insyaallah. Terima kasih kepada Bu Eni dan tim ya semua yang mengurus MIIT alhamdulillah yang aktivitasnya dan segala kegiatannya yang luar biasa. Kita menyoroti dari Ottawa satu di antara yang kita anggap sebagai Miro Bu Eni. Alhamdulillah. Oh, sama-sama lah Pak Amin, kita bersama-sama berjalan bersama-sama ya, bukan jangan MIIT sendiri, bareng-bareng insyaallah. Kita keluarga kecil yang dari Ottawa ini selalu kita memandang keluarga besar yang kita anggap sebagai kakak abang ya. Karena kalau kecil itu kan adik. Aduh, Amin bisa aja. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya insya Allah. Terima kasih juga kepada Pak Edi ya, Pak Edi Juanda selaku Ketua Pengajian CR Montreal, Gus Izul ya yang merawat ya, subhanallah jazakumullah khair kepada semuanya ya dari Ketua Pengajian dan semua yang pengurus tim CR Montreal. Alhamdulillah jazakumullah khair atas kerjasamanya ya hingga kan kita ngaji bareng ini bisa lancar. Mudah-mudahan kita tidak terhenti sampai di sini ya dengan berakhirnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita untuk kedepannya terus kita bisa membina, kita bisa menjaga ukhuwah kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak saya sebutkan nama satu persatu. Yang saya sudah melihat di sini ada Bapak Muhammad Yasin juga ya. Bapak Muhammad Yasin ini senior kita juga. Bukan senior dari konteks dalam konteks usia ya Pak Yasin ya. Ini dalam konteks ukhuwah. Subhanallah. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu yang dari Ottawa sendiri khususnya ya yang sudah hadir ataupun yang belum hadir. Insya Allah mudah-mudahan bisa menyusul ya. Insya Allah terima kasih atas kerjasamanya ya hingga kan pengajian Ottawa alhamdulillah bisa aktif ya alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Bapak Dubes ya Bapak Daniel Tumpal Simanjuntak dan semua pegawai dan staf KBRI yang cukup supportnya ya dengan pengajian Ottawa, dengan masyarakat pengajian Ottawa. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Doni, Pak yang sudah bersama dengan kita ya. Mungkin yang lain yang saya tidak sebutkan nama satu persatunya. Alhamdulillah. Wa jazakumullah khair. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus menjaga ukhuwah kita, bisa ngaji bareng, bisa saling mengingatkan insya Allah. Ya mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan Pak Budi ya pengajian Ottawa. Terima kasih. Jazakumullah khair. Saya kembalikan lagi kepada Pak Budi. Silakan Pak Budi. Baik. Jazakumullah khair Pak Amin atas sambutannya. Kita lanjutkan dengan tilawah ya. Ananda Darel Hafiz Walmadewa yang akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan 12 ya, kalau tidak salah tadi dikirimi ininya infonya. Kemudian langsung saja dilanjut dengan Ananda Ahdan Zihair. Maaf Pak Nugraha. Ahdan Zihair Nugraha. Maka silakan Ananda Darel.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadi pula apa yang di atasnya yang menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Raqib itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami ditutup
telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Jazakumullah. Jazakallah khair, Mas Darel sama Mas Ahdan ya, atas tilawah dan sari tilawahnya, Masya Allah, luar biasa. Bacaannya sangat bagus. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khair untuk Anda berdua. Sebelum kita lanjut dengan doa kataman, kita sambut dulu Ustadz Joban. Assalamualaikum Ustadz Joban. Selamat datang di Ottawa virtual. Assalamualaikum. Kangen kita dikunjungi Ustadz Joban nih. Ahlan wa Kapan kita insya Allah ya. Insya Allah. Ya, ini tinggal pembacaan doa khataman Quran sebelum waktu saya serahkan ke Ustadz Joban ya. Mungkin untuk singkat waktu Pak Amin silakan dipimpin doa khataman Qurannya. Baik, terima kasih Pak Budi. Sebelumnya mohon izin dengan imam kita ya, Ustadz Joban. Alhamdulillah yang tidak asing lagi buat kita semua tentunya ya. Mohon izin dulu ya Ustadz ya, saya. Fadal. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir ataupun yang belum hadir, yang sudah berniat akan hadir, insya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan doa Khatamul Quran sebagaimana yang kita sepakati setiap hari Minggu, setiap sepekan. Kita bersama dengan berjamaah, kita Khatamul Quran. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pekan, insya Allah kita ditutup dengan doa Khatamul Quran. Dengan doa Khatamul Quran ini, insya Allah mudah-mudahan kita mendapat berkahnya, mendapat syafaatnya dari Al-Quran, insya Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tetapkan hati kita ya, kita khususkan kepada ayah dan ibu kita dan keluarga besar kita, saudara-saudari kita, muslimin muslimat, ustadz-ustadz kita, masyayikh kita ya. Baik yang masih bersama dengan kita, kalau yang masih bersama dengan kita mudah-mudahan Allah memberikan tawil umur dengan berkah, insya Allah, dengan taat, insya Allah. Yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah memberikan keluasan nikmatnya di alam barzakhnya, insya Allah. Dan juga kita tidak lupa kita khususkan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya, yang sedang dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga sakitnya diberi segera kesembuhannya, insya Allah. Untuk itu mari kita awali ya dengan membaca suratul Fatihah sebagai umul kita khususkan kepada almarhum almarhumah, ayah ibu kita, saudara-saudari kita ya, muslimin muslimat wal muslimin wal mukminin wal mukminat, para guru-guru kita, para asatidz kita, insya Allah semoga Allah memberikan luasnya nikmat di dunia dan di akhirat, insya Allah. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita awali dengan baca sholawat 3 kali insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم. وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا وارحمنا واسترنا ونجنا بحق القرآن العظيم، ويسر ما فيه يا كريم، وارحم معلمنا والحاضرين، وارحم جميع المسلمين يا كريم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النار بكرمة القرآن، وارفع درجاتنا ببركة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، واغفر لأحيائنا وأمواتنا بتلاوة القرآن، واقض حاجاتنا بفضيلة القرآن. اللهم بحق القرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا من كل مخنة وفتنة وضير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وأصلح أمورنا بالقرآن، واشف مرضانا بالقرآن، وأد ديوننا بالقرآن، وفرج همومنا بالقرآن، واغفر لموتانا بالقرآن، وسلم مسافرينا بالقرآن، واخفض إمام زماننا بالقرآن، وعجل فرج إمامنا بالقرآن، واخفض علماءنا بالقرآن، واخفض علماءنا بالقرآن، واكشف كروبنا بالقرآن، واخفض قائدنا بالقرآن، وانصر جيوشنا بالقرآن، وانصر جيوشنا بالقرآن، وارحم إمامنا بالقرآن، وارحم شهداءنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا،
وفي القبر مونسا وأنيسا وعلى الصراط نورا ودليلا الجنة رفيقا وشفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بالآلف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالطاء طروة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Moderator. Saya kembalikan lagi kepada Pak Budi. Silakan Pak Budi. Jazakumullah khair Pak Asamin telah bacakan doa khatamul Quran. Semoga dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya sebelum saya berikan kepada Ustadz Joban, akan saya bacakan dulu secara ringkas background daripada Ustadz Joban. Beliau adalah sekarang bekerja sebagai full-time imam di Muslim Association of Puget Sound, MAPS, ya, dan beliau tinggal di kota Redmond bersama keluarganya, yaitu istri dan dua anak kembarnya, ya. Ini putra atau putri belum tahu, nanti dijelaskan sama Ustadz. Kemudian beliau juga sekarang menjadi Presiden of the Imam Fatwa Committee in Washington State, ya, Washington State sana. Dari satu provinsi, kalau di Kanada di sana pakai state. Kemudian beliau juga menjadi Instructor of Internet Islamic University, juga sebagai Muslim Chaplain for the Department of Correction in Washington State. Ini sudah lama sekali, ya, sejak saya kenal beliau sudah menjadi chaplain gitu. Kemudian sebelum menjadi imam di MAPS, Muslim Association of Puget Sound, beliau juga menjadi imam, full-time imam juga di Islamic Center of Olympia, di kota yang lain, kota Olympia. Kemudian dari segi pendidikan, beliau mempunyai gelar BA dalam bidang Arabic dari Islamic University in Jakarta, Indonesia, and BA in Theology, Islamic and Culture, as well as an MA
in Islamic Studies from the prestigious University of Al-Azhar, Kairo. Ini itu secara ringkas ya. Terima kasih Pak Joban atas kesediaannya untuk hadir di pengajian kita. Kalau kerjasama 3 kota ya. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu dari Ustadz Joban dan menerapkannya dalam kehidupan kita semua. Mungkin waktunya saya serahkan kepada Ustadz Joban. Silakan, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin. So, alhamdulillah wa syukurillah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan semua yang hadir dari 3 kota, Masya Allah. Right? Nah, tidak terasa kita sudah sampai hampir di penghujung bulan suci Ramadan. Inilah saat-saat yang sedih ya, karena kita akan ditinggalkan oleh tamu yang membawa banyak maghfirah, berkah. Right? Dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan ketemu lagi. Ya. Dan nanti hari Ahad sore, tamu itu akan meninggalkan kita. Dan tamu ini juga, kalau bisa ngomong, akan berkata, mungkin bagi mereka yang mengambil kesempatan di bulan Ramadan membanyakkan ibadah, right, tilawah dan sebagainya, akan mengatakan, thank you very much. I have wonderful time with you. You are good host, right? Atau sebaliknya, I am disappointed. Yeah? I came from far away, but you know, pay attention. You're still busy with WhatsApp, with Facebook, and you don't care about me. Jadi mudah-mudahan tamu nanti ketika meninggalkan, dia merasa puas dengan servis kita. Ya. Kemudian pada umumnya para sahabat dulu, orang-orang salafus saleh, pada saat seperti ini mereka concern-nya satu saja. Apa itu? Nah, apakah Allah mengkabul, menerima semua ibadah kita atau tidak? Jadi mereka tidak concern too much about their siam, qiyam, tarawih, witir. Their concern is, did Allah accept? Right? Karena kalau Allah menerima satu hari puasa aja, if Allah accept only one sujud, that's khalas. Because Allah said, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah only accept from muttaqin. Jadi kalau kita diterima, berarti kita termasuk orang yang muttaqin. Dan muttaqin itu artinya tanda orang yang sukses dalam berpuasa. Right? Di Indonesia ada istilah, di sini kan bilangnya Id Mubarak, taqabbal minna minkum. Di Indonesia lain ucapannya. Apa itu? Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Itu maksudnya adalah doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali. Artinya, Allah SWT tahu bahwa kita ini banyak dosa. Selama 11 bulan, kita berlumuran dosa. Maka dikasih kesempatan dalam satu sebulan untuk mensucikan diri kita. Membersihkan daripada dosa. Right? Kalau kita berhasil berarti minal aidin, termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Jadi ketika kita lahir kita suci. Right? Nah, kita bertanya sekarang, apakah kita ini sudah bisa membayangkan kita kembali atau tidak?
That's the question. Right? Nanti kita cek. Right? Atau kita masih kotor, belum kembali kepada fitrah. Dan makanya begitu selesai puasa, kita baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Kapan orang baca takbir? Kalau menang. Jadi selama sebulan kita lagi berperang melawan apa? Hawa nafsu dan setan. Right? Jadi kalau orang nggak puasa, ikut lebaran. Kata orang Sunda, perang jeung saha cenah. Perang dengan siapa? Enak aja makan ketupat. Nah, itu perjuangan. Kemudian minal aidin wal faizin. Ya, mudah-mudahan termasuk orang kembali dan termasuk orang-orang yang menang. Faizin artinya berhasil, successful. Ukuran berhasil di bulan puasa artinya apa? Dosa diampuni semuanya. Karena semua hadisnya kan sama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddam dzambi. Barang siapa orang yang puasa, barang siapa orang yang adakan qiyamul lail, dan sebagainya, ada dasar iman dan mengharapkan pahala, maka ghufira Allah, dihapus semua dosanya. Mungkin sekarang ada sudah berumur 60, 50, right? Pak Budi ber-50 ya baru. Ya. 6 lebih. Oh 60. Bayangkan coba. Kita ini sama 60 dengan puasa 17 jam. Allah. Tarawih sejam. Right? Wafiro. CF. Zero lagi. Allah. Itulah. Makanya keterlaluan kalau orang di bulan puasa nggak ngambil kesempatan. Maka kata Nabi kan, orang yang paling rugi, yang paling celaka, orang dikasih kesempatan Ramadan selesai, dosanya masih belum diampuni. Karena nggak serius dia. Ya. Juga yang maksud dengan faizin artinya dia itu termasuk orang yang di set free, dibebaskan dari api neraka. Makanya kalau kita dengarkan doa-doanya tiap tarawih, witir, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allah jadikan kami orang yang free dari hellfire. Nah, sekarang kita cek ya, apakah kita termasuk orang yang minal faizin wal aidin atau tidak. Apa bisa dicek? Ya. Yang pertama nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu ya siapa di antara kita yang diterima amal ibadahnya. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau kita ada perasaan takut ya, itu berarti kita ada tanda imannya baik. Tapi kalau kita, oh man, I'm number one, man. I did this and this, khalas. Itu orang rugi. Sahabat saja takut nggak diterima. Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, apa concern-nya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, please accept from us. Jadi he worry. Allah nggak nerima hasil perjuangannya itu. Ya. Nah, tapi ada tanda-tanda orang yang diterima amal ibadahnya. Kadang-kadang kalau seseorang ingin punya badan yang ada muscle-nya, right? Kemudian dia ikut training ke gym tiap hari. Ada yang ngasut. Kita setelah 6 bulan, setahun kelihatan, lihat, kelihatan hasilnya. Maaf, seorang ibu agak gendut misalnya, ingin supaya lost weight, right? Ingin kayak dulu semampai misalnya, jaga makanannya, dia ke gym juga training. Kelihatan setelah berapa bulan, ya, kok lain sekarang ya? A sign. Ibadah pun dalam Quran disebut ada tandanya. Allah mengatakan
Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Their marks you can see from the mark of sujud. Right? Malah sebagian orang sampai kelihatan hitamnya tuh. Right? Tapi nggak usah digosok-gosok gini ya, supaya kelihatan hitam. Maksudnya spirituali. Makanya orang yang rajin ibadah, yang dekat sama Allah itu, kita melihatnya aja nyaman gitu. Zaman dulu itu kalau orang merasa hatinya keras, mereka cari Imam Al-Hasan Basri. Begitu lihat mukanya, tenang hatinya. Kenapa? Itulah tanda tenang orang-orang yang soleh. Dipandang aja itu menyenangkan. Makanya di antara hobinya Abu Bakar itu memandang Rasulullah. Ya, kan kita kadang-kadang sering ya, lihat seseorang, begitu lihat tuh, ya, kadang-kadang kalau orang yang jauh dari Allah, lihatnya aja pusing. Nah, ya. Malah hati tambah keras misalnya gitu. Ya. Nah, di antara tanda yang ingin saya sampaikan, dua saja saya ingin sampaikan tandanya. Right? Yang pertama, orang-orang yang tanda diterima dan termasuk orang yang sukses Ramadan adalah dia habis Ramadan tetap istiqomah. Tetap apa? Istiqomah, konsisten, steadfast. Right? Makanya ada dua istilah. Ada istilah namanya Ramadaniyun and Robbaniyun. Apa itu? Ramadaniyun and Robbaniyun. Ramadaniyun artinya orang yang ketika Ramadan menjadi super muslim. Oh man, finish mungkin 3-4 juz tiap malam di tarawih. Tapi as long as Ramadan is over, what happened? Bye-bye masjid, bye-bye Quran, bye-bye tahajud. Itu namanya Ramadaniyun. Jadi jadilah kita menjadi Robbaniyun. Robbaniyun artinya dari kata-kata Rob. Right? Jadi tetap dia baca Quran tetap. Ya, kalau misalnya kalau di bulan Ramadan 1 bulan bisa 1 juz tamat. Ya, tapi habis Ramadan mungkin 6 bulan, setahun. Tapi tetap dia konsisten. Kemudian demikian juga salat. Ya, kalau dulu ada salat tarawih, qiyamul lail. Sekarang paling tidak meninggalkan witir. Right? Tapi ketika ditanya amal apa yang paling baik, kata Nabi, ya, amal yang dilakukan secara konsisten, meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Ya. Jadi yang pertama adalah apa? Istiqomah. Nah, untuk istiqomah ini nggak mudah. How to keep you on the right path? You need support. Right? Nabi Musa ketika diangkat jadi nabi, apa permintaan pertama? Waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Allah, can you hire Harun too? I need Harun. Nabi Muhammad itu dilingkungi oleh siapa? Orang kayak Abu Bakar, Umar, Ali, right? Utsman. Somebody support him. Even in the Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadilah atau bersamalah dengan orang-orang yang shodiqin, sholihin. Right? So we need to, makanya kalau kita pindah, jangan lihat rumah dulu, lihat tetangga sekitarnya. Itu ada pengaruh. Coba akibat pengaruh teman, Abu Thalib sampai nggak masuk Islam. Abu Thalib ketika sakaratul maut, datang Nabi. Go, uncle, please say this word. Ayat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada temannya Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Thalib, you are our leaders. You are great man. Don't give up. Okay? Akhirnya gagal ya. Pengaruh teman. Right?
Jadi akhirnya nasibnya ke neraka. Tapi lihat opposite. Nabi itu ada seorang orang anak muda ya, umur mungkin 14 tahun, orang Yahudi. But he like hang on with Rasulullah SAW. Senang bergaul dengan Rasulullah SAW. So one day Rasulullah miss him, and he heard that he was sick. Rasulullah immediately visit him. Waktu sampai, rupanya anak muda lagi sakaratul maut. Apa kata Nabi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Yahudi gimana? Dia lihat ayahnya, ayah. Seolah-olah, do I say it or not? Kata ayahnya, Ati Abul Qasim. Obey Muhammad Abul Qasim. Asyhadu an la ilaha illallah. And the boy died. Allah. Rasulullah lari. Aisyah, alhamdulillah. Hari ini saya selamatkan orang dari api neraka. Allah. Why? Because he was a good friend. So be careful, huh? Hati-hati kita berteman dengan siapa. Ya. Even dog. You know dog? You know how many times Allah mentioned the word dog in Surah Al-Kahfi? Wa kalbuhum basitun. 7 times, I think. Because of what? Dog was in good company. Ashabul Kahfi. That's the first sign bahwa kita ini termasuk orang yang minal aidin dan makbulin. Tanda yang kedua, setelah Ramadan selesai, akhlaknya tambah baik. Husnul khuluq, good moral, good character. Karena tujuan puasa ini adalah atau semua ibadah, salat, puasa, haji, is to produce human being have good character. Ya, saya kasih contoh 2 saja di antara good character yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah at-tawadu. Orangnya bisa menjadi humble. Tawadu. Man tawadua rafa'ahullah. Allah senang kepada orang yang tawadu. Dalam Quran ada kelompok manusia namanya ibadur rahman. Wa ibadur rahman, the servant of the merciful Allah. Right? How to be member of this group? You need to have you need to have 10 qualities. 10 quality, and one of the quality that you need to have, the first one, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, the servant of ar-rahman, Allah. Apa tanda yang pertama? Yang rajin tahajud? Bukan. Orang yang berjalan di atas bumi dengan humility, humble. Allah. Hati-hati ya. Allah menilai cara jalan kita, cara ngomong kita. Kadang-kadang ada orang, saya nggak sombong, tapi ngomongnya kelihatan cara jalannya. Right? Hati-hati. Right? The first quality of ibadur rahman is humbleness. Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah, kalau engkau berpaling daripada agamaku jadi murtad, fasawfa yatillahu biqaumin, Allah akan bawakan suatu kaum yuhibbuhum, Allah love them and they love Allah. Right? What the first quality? Adillatin 'alal mu'minin, mereka sangat tawadu, humble bersama orang-orang mukmin. Jadi kalau kita habis puasa jadi sombong, itu berarti yang bukan makbulin, jadi matrudin. Gagal gitu. Right? That's the first sign. You be humble. Right? Makanya Rasulullah SAW is very humble. Kalau kita berkunjung ke rumah Nabi zaman Nabi dulu, Nabi lagi apa coba? Right? Ya, lagi membersihkan rumah,
fix his shoes, clean his plate. That's Nabi. Nabi itu kalau makan, Nabi sendiri yang nyuci, jangan lempar gitu kan. Right? Pernah Nabi camping, yang masing-masing mereka sudah dibagi bagiannya bagian apa. Ada yang masak, ada yang bikin tenda. Apa kata Nabi? Saya yang mencari kayu bakarnya. Kayu bakar. No. You already does it. No. Right? Itu akhlak yang pertama, tawadu. Yang kedua, sabar. Be patient. Ramadan, Allah train us how to be patient. Kita mungkin, Pak Budi siang-siang ke dapur, ada makanan, right? Ada cendol. Right? Kan kalau kita ikut nafsu, nggak kuat itu. Ditahan itu. Right? Ada orang kirim WhatsApp, kirim Facebook, membuat kita marah. Astagfirullah, no. Ramadan. Nanti habis maghrib. Ya, tahan sabar. Ya. Ada seorang perempuan dipanggilnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini dikasih title sama Nabi termasuk perempuan jannah. Bayangkan. Dia masih hidup dapat boarding pass ke jannah. Siapa Ummu Sulaim ini? Allah. Ummu Sulaim punya anak namanya Anas. Dia ingin berkhidmat sama Islam, gimana caranya? Anaknya ketika masih kecil dikasihkan sama Nabi. Nabi, ini anak saya, ya, ini yang dapat saya sumbangkan. Makanya Anas menjadi pembantu Nabi kan, for 9 years. And he told the story, very amazing story. Selama 9 tahun, Nabi nggak pernah marahin. Ya Bu, kalau kita punya pembantu, biasanya kita kalau sekali nggak marahin, kayak gatel ya, kadang-kadang. 9 tahun, Nabi nggak pernah, why you don't do this, why you do this, right? Nggak pernah. Right? Nah, kemudian suaminya meninggal, Ummu Sulaim ini kawin sama laki-laki namanya Tolha. Dari perkawinan ini punya anak namanya Sulaim. Pakai sebut Ummu Sulaim. Jadi waktu anaknya lagi lucu-lucunya, umur sekitar 4-5 tahun, Tolha mau ada urusan keluar. Anaknya lagi sakit. Kata istrinya, udah bang, nggak apa-apa, pergi aja. Insya Allah dia sembuh. Pergilah dia. Pergi. Waktu pergi, anaknya meninggal. Yang paling berat bagi orang tua itu ditinggalkan oleh apa? Oleh anak. Tinggalkan saudara. Meskipun orang tua pun sedih, tapi tidak sesedih ditinggalkan anak. Berat sekali. Orang tua. Ini anak yang lagi lucu-lucunya meninggal. Kalau kita sekarang gimana kita? Ibu-ibu anaknya meninggal. Paling kita panik ya. Telepon sana sini. Lihat kata Sulaim, kata Ummu Sulaim, jangan ada yang ngasih tahu suami saya kecuali salah. Kecuali saya. Don't tell him anything. Udah diam semua. Dimandikan anak itu, dikafani, di tempat tidur. Waktu malam suaminya pulang, itu Ummu Sulaim malah dangdan. Bayangkan Bu, orang lagi bela sungkawa, ditinggal anak masih bisa untuk mempercantik dirinya. Malah masak lagi. Ya, saya nggak kebayang gimana itu. Makanya pantas dia termasuk obrolan surga. Kalau kita gimana? Cepat-cepat tuh panggil suami saya. Ya, anak meninggal. Begitu pula Pak. Ini kasihan suaminya, mungkin capek, bepergian jauh. Tenangkan dulu. Ya, dan Tolha ini sangat cinta kepada anaknya. Dia begitu pulang, langsung ditanya. Ya, gimana Sulaim? Oh, dia sekarang sudah sembuh. Sudah tidur nyenyak.
dalam keadaan tenang. Betul, kalau meninggal kan tenang. Dalam keadaan tenang. Terus dilihat kamarnya, lihat mukanya, alhamdulillah tidur nyenyak dia. Nah, habis makan malam, malah mereka bercampur. Allah, sebagai suami istri. Bayangkan coba. Ya, makanya pantas termasuk perempuan surga itu. Nah, waktu bangun pagi, sebelum suaminya pergi ke masjid subuh, dia nanya, Bang, boleh saya tanya? Boleh. Kalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita, nitipkan sesuatu, kemudian dia mau mengambilnya, gimana sikap saya? Kembalikan jangan? Kembalikan. Itu kan amanat. Nah, Bang, amanat yang Allah berikan kepada kita, yaitu anak kita, diambil sama pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Apa? Anak saya meninggal. Kamu malah dangdang, malah tidur tadi malam. Allah, marah dia. Langsung ke masjid, habis salat laporan. Nabi, ini istri saya nggak benar ya. Masa anak saya meninggal? Nabi senyum. Nabi tahu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kamu tadi malam campur? Kali ya. Allah akan gantikan dengan anak yang soleh, yang hafid. Allah. Kata Nabi, Allah barik. Kata Allah, berkahilah ya hasil campuran mereka tadi malam. Lahir seorang anak namanya Abdullah, dan Abdullah ini nantinya punya anak laki-laki 9. Semuanya hafid, semuanya pejuang. Kunduk semuanya punya, ada yang tokoh ahli hadis, tokoh macam-macam sudah. Allah. Baik. Ya, itulah buah daripada sabar tadi. Dan saya kira ini kalau bukan hadis yang ceritakan, kita nggak percaya. Perempuan seperti Ummu Sulaim. Tapi itulah yang terjadi. Ya, jadi itulah dua tanda, ya, banyak tanda yang lain yang penting sebagai tanda bahwa kita ini insya Allah termasuk orang yang minal aidin dan wal faizin. Baik. Yang pertama, mempunyai akhlak yang tinggi. Baik. Yang kedua, istiqomah. Atau istiqomah dan akhlak yang tinggi. Ya. Terakhir, sebelum saya terus sebagai saya ingin ingatkan saja, Ramadan is not finished yet. Ingat ya, kalau orang ikut maraton, yang menang siapa? Pak Budi? Siapa yang menang kalau ikut maraton? Yang lain, siapa yang tahu? If you join marathon, who's the winner? The one who completed, right? Sampai finish. Sampai finish ya. Meskipun kita nomor 1, tapi kita berhenti di jalan, nggak termasuk yang berhasil. You're not the winner. So today 29, still have time. Right? Karena kadang-kadang orang sudah tanggal 27 jadi malas. Relax lagi. No. You have to continue until finish. Ya, yang kedua, jangan lupa untuk bayar zakat fitrah. Right? Zakat fitrah itu untuk mensucikan, membersihkan kekurangan-kekurangan kita dalam berpuasa. Ya. Kemudian juga untuk menggembirakan orang-orang yang pada raya mereka tidak punya apa-apa. Sehingga mereka bisa ikut lebaran. Bisa beli baju baru, bisa beli makanan, sebagainya. Yang terakhir, jangan lupa hari lebaran nanti, make it a special day. Especially you live in Canada, in America. We always say no Christmas, no this, no this. We have Eid. Pas lebaran malah kerja. Pas lebaran nggak punya baju baru. Right? Nanti anak-anak disappointed. Man, Islam no fun. Look at my dad, my mom still working. Right? You
you send them wrong message. Nabi Muhammad SAW itu kalau lebaran ada ya special clothes, special perfume, decorate your house, right? Decorate. Coba kita anak-anak kita lihat Christmas itu orang masak lampu, masak ini. When is our turn? You know, to be seen, but put Eid Mubarak, right? Jadi si anak-anak itu merasa, oh, we have fun also. Look at, you know, it's our Eid, man. We have this and this and this. Ya, jangan lupa kasih hadiah anak-anak. Hadiah suami istri. Ayat kata Nabi, tahadu tahabu, exchange gift. It's very important. Ya. Jadi itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita, nama kita termasuk orang yang bebas dari api neraka, dimaafkan dimaafkan dosa-dosa kita semuanya, dan kita termasuk orang yang dikabul, baik puasa kita, tarawih, ya, zakat dan sebagainya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanupis Pak Joban. Damang. Alhamdulillah Pak Joban. Ini kelihatannya puasa benar-benar nih dari suaranya nih. Oh, insya Allah Pak Joban. Iraha kau tawa tuh main kau tawa. Insya Allah. Ya. Satu saat insya Allah. Ayah bajigur itu. Ayah. Pais oncom ya. Ayah oncom ayah. Ayah galendo. Galendo ya. Galendo ayah galendo. Iya. Yang ikan asin sepat. Oh, paling enak. Ya, Pak Budi mungkin lagi di belakang barangkali. Pak Budi, Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Oh, maaf. Lanjut Pak Budi. Itu ada pesanannya Pak Amin diantar ke rumah supaya. Disuruh antar ke rumah saya ya. Maaf Ustaz Joban. 2 tingtong tuh, ada 2 orang datang antar sesuatu. Untuk apa namanya? Ada lebaran. Untuk udah hadiah lebaran untuk guru-guru kita. Jadi yang lokal sini, jadi karena kita merasa beliau berjasa ngajar kita semua, jadi kita kasihlah sekedar tanda terima kasih. Ya, bagus. Baik, sudah ya tadi, maaf. Silakan kalau ada yang bertanya. Ini jadi saya kacau katanya. Jadi siapa yang akan mendapatkan kemenangan nih di bulan Ramadan nih yang sukses? Kira-kira ada yang merasakan apa enggak gitu? Banyak kan nggak tahu ya Ustaz. Ya. Nggak bisa menebak diri sendiri. Mungkin menebak orang bisa, oh ini orang semakin soleh nih setelah Lebaran gitu kan. Bisa mungkin. Tapi kalau diri sendiri sulit lah. Kalau hasilnya bagus nanti dikira sombong lagi. Baik, silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari Toronto, dari Montreal, dari Ottawa. Silakan bebas saja. Mumpung ada yang ditanya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Montreal. Lili, monggo. Assalamualaikum Ustaz Joban. Jazakumullah khair atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang mutakin insya Allah. Amin. Pertanyaan saya, pada saat Ramadan datang kita biasa menyambut dengan marhaban ya Ramadan. Nah, pada saat akhir Ramadan, kata-kata apa yang sebaiknya kita ucapkan untuk menghormati Ramadan ini? Karena saya pernah
ada yang mendengar bahwa karena kesedihan di akhir bulan Ramadan, salah satu doanya mohon kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini hadis yang mungkin hasan, atau mungkin dipertanyakan kesohihannya, apakah ada kata-kata atau ucapan yang lebih tepat selain itu, sehingga insya Allah dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya kita tetap istiqomah seperti yang Ustaz sampaikan tadi sebagai tanda-tanda keberhasilan puasa Ramadan kita. Terima kasih. Demikian pertanyaan saya, Ustaz. Itu pesan Ya, doanya apa saja ya. Doa itu bisa doa Ramadan dari Nabi Muhammad SAW. First, the best doa yang dari Al-Quran. Yang kedua dari Sunnah. Ya. Namun demikian juga kita boleh aja berdoa misalnya, ya Allah, jalanlah jadikan ini Ramadan yang terakhir. Berikanlah saya kesempatan untuk hidup di Ramadan yang akan datang di tahun-tahun yang datang. Ya. Kemudian juga kayak di kita doa minal aidin wal faizin. Ya. Tapi doa yang diajarkan Nabi ya taqabbalu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima dari kita dan dari kamu sekalian. Right? Ya. Jadi apapun yang disampaikan ya itu boleh-boleh saja. Ya. Di sini orang biasanya bilang Id Mubarak. Right? Kalau Lebaran datang itu. Right? Kemudian kita saat-saat ini yang paling bagus untuk baca doa Nabi Ibrahim ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. That's our dream that Allah accept. Right. Sekira itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini yang hadir ada dari New York juga nih. Di dalam chat. Apakah ada mau menyampaikan sesuatu dari New York? Silakan Ibu atau Mbak Nawan Swasti. Tidak ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tegur beberapa, kalau nggak ada yang nanya, ada Mas Budi. Silakan Mas Teddy ya. Lihat suaranya aja. Assalamualaikum Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya Ustaz, mau tanya nih tadi udah dijelaskan ya ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan lah gitu ya dari berhasil Ramadan. Nah, kalau berhasil Ramadannya tuh apakah sudah pasti mendapatkan pahala Lailatul Qadar gitu, atau mungkin ada yang cuma dapat Lailatul Qadarnya tapi ada puasanya enggak ini gitu, gimana tuh Ustaz? Misalnya ada nggak yang cuma dapat Lailatul Qadarnya aja, mungkin ada juga yang puasanya berhasil tapi malah nggak dapat Lailatul Qadarnya gitu, itu gimana Ustaz? Mungkinkah ada Iya. Itu package. Jadi kalau orang dapat Lailatul Qadar, kelas. Karena untuk dapat Lailatul Qadar itu bukan sembarangan, gitu kan? Artinya kalau orang nggak puasa atau puasanya hanya menahan lapar dan dahaga, tapi tetap ya masih ngebohong, masih korupsi, masih banyak dosa lah. Atau malamnya tidur saja, gitu kan? Itu nggak mungkin dapat Lailatul Qadar. Jadi paket itu, right? Karena ketika malaikat datang itu pada malam itu mencari siapa? Mencari orang yang main gaple, right? Orang yang sedang sibuk di Facebook, di WhatsApp, mencari orang ketika itu dia sudah siap, right? Dia lagi di masjid misalnya, di musholanya di rumah, right? Lagi salat tahajud, salat tarawih,
right? Atau lagi sujud, lagi baca Quran, gitu kan. Jadi untuk mendapatkan itu tuh harus spiritually, ya, physically harus ready. Karena Lailatul Qadar ini semacam tamu. Kalau tamu agung datang suatu tempat, kan nggak pergi ke rumah sembarangan dia. Paling di mana? Di 5-star hotel gitu. Makanya kenapa Nabi sampai iktikaf 10 hari, karena tempat yang paling Allah senangi adalah masjid. Ya. Jadi rugilah kalau orang sampai nggak mengusahakan untuk ke masjid. Karena Ramadan itu intinya masjid. Jadi kalau orang Ramadan, karena kalau di rumah banyak sekali gangguannya. Lihat makanan, lihat ini itu. Kalau di masjid kan lihat orang lagi ibadah semua, pengaruh juga. Makanya banyak ibadah Nabi yang dijamin surga. Demikian juga malah dia membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya. Surga sudah dijamin. Demikian juga keluarganya. Ali termasuk orang yang termasuk 10 yang dijamin surga. Anaknya perempuan akan jadi queen Jannah. Cucunya akan menjadi the youth of Jannah. Right? Nah kita apa? Surga belum dijamin. Dosa, Masya Allah, banyak sekali. Malah mau dapat Lailatul Qadar, relax saja. Impossible. Right? Jadi paket cuma. Jadi nggak bisa misalnya orang Lailatul Qadar, gitu kan, meskipun puasanya gini, it's not work. And also nggak bisa orang kadang-kadang selama 26 hari itu nggak serius ya. Tanggal 27 mau, nggak bisa. Orang aja itu untuk mendapatkan sesuatu, orang mau tes ujian mesti belajarnya lama, nggak bisa besoknya ujian harus belajar dia. Gitu kan? Allah SWT, makanya Allah itu menilai usaha kita, bukan hasil usaha. Right? Kita salat nggak khusyuk, tapi kita usaha. Allah Akbar. Dan Allah salah saja. Allah nggak senang itu. Puasa juga begitu. Kita puasa berusaha menjaga mata kita, mulut kita, right, dan menjauhkan dari segala sesuatu yang akan mengganggu puasa kita. Ya, itu yang Allah senangi. Karena jadi ada an effort. Ya. Nah, ada orang yang memang nggak dapat Lailatul Qadar, tapi dia termasuk orang yang makbulin, faizin. Ada, itu bisa. Gitu kan. Tapi kalau dapat Lailatul Qadar itu otomatis. Karena Allah mengasihinya kepada orang yang senangi. Gitu kan. Ya, saya kira itu. Baik. Ustaz. Ada satu pertanyaan di chat ini, Ustaz. Silakan. Karena dia lagi di jalan ya, jadi di luar, jadi dia Iya. teks. Ya, saya mesti pikir tanggal sekitar 10 menit ya, harus pergi. Ya. Nama dari MIIT juga, member MIIT, Ical Fahim ya, Ical Fahim. Pertanyaannya untuk sholat Id, mana yang lebih baik di lapangan atau di ruangan atau masjid? Itu aja, simpel. Iya. Memang untuk syiar itu di lapangan. Zaman Nabi dulu, Nabi di lapangan untuk syiar. Jadi kelihatan gitu kan. Namun juga sekarang ini kan agak musim dingin ya. Jadi itu juga mesti dipertimbangkan. Karena kadang-kadang kita di luar kemudian hujan atau kedinginan orang jadi nggak khusyuk. Right? Nah, kalau udara terang benderang, ya, suasananya kondusif, ya memang sebaiknya di luar. Nah, salah satunya untuk syiar dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun demikian kalau kita lihat sekarang di Mekah ya Masjid Haram, dalam Masjid Madinah juga masjid, karena memang memadainya itu. Di luar di mana lagi, gitu kan, di lapangan. Kalau di masjid sudah. Jadi dua-duanya boleh. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, saya dengan Riza dari Toronto, Pak Ustadz.
Sangat menarik ini pembahasannya. Mungkin pertanyaan saya lebih kepada bagaimana kita menjaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini setelah kita ibadah Ramadan untuk persiapan di 11 bulan berikutnya, Pak Ustadz. Karena kalau di Ramadan itu kan memang situasinya serba seperti kayak steril gitu. Jadi gampang bagi kita untuk melakukan ibadah, semuanya situasinya serba kondusif walaupun kita di negara minoritas apalagi seperti di Indonesia ya. Tapi menurut saya tantangannya justru adalah setelah kita Ramadan gitu. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan ciri-ciri daripada ibadur rahman, itu kualitas ibadur rahman. Nah, kita juga nggak kepengen kita hanya jadi pemenang sekitar 1-2 bulan, habis itu balik lagi ini ya. Jadi bagaimana cara kita tuh Pak Ustadz untuk menjaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini sehingga kita terus bisa konsisten dan istiqomah. Gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya memang macam-macam orang. Ada orang yang bisa bertahan setelah Ramadan masih rajin tuh. Setelah 2 bulan, 3 bulan, ada yang setahun mungkin. Terus gitu kan. Makanya ada 5 hal yang perlu kita perhatikan agar supaya kita istiqomah terus. Kan? Yang pertama kita mesti at-tadabbur bil Quran, harus mentadaburi Quran. Jadi make Quran the best friend. Ya, sahabat dulu itu hubungan mereka dengan Quran seperti kita dengan HP kita. Hubungan sahabat dengan Quran seperti apa? HP. Saya tanya sekarang, kalau kita nggak pegang HP sehari gimana? Oh, baik. Apalagi kalau hilang, kayak hidup di rimba kan? Itu sahabat dulu begitu. Nah, kalau kita jadi bukan hanya baca Quran untuk berkah, tapi berusaha untuk membaca tafsirnya, tadabburi, even one ayat. Right? Karena Quran ini adalah kayak saya tanya sekarang, kalau bos ngirim email kepada pegawainya, gitu kan? Besoknya ketemu, hey, did you receive my email? Yes, sir. Do you understand? No. What? You don't even ask? Sama kita. Allah ngasih email Quran, ya, kita misalnya kebanyakan kita bacakan kulhu sama inna atoina. Nah, itu paling singkat. Ditanya, Pak, apa Al-Kautsar? Apa Abtar? Terterang cina. Ya Allah. 30 years. You pray the same surah. You don't try to understand. Ada orang, kadang-kadang saya tanya, baca Al-Fatihah nggak paham? Iyyaka na'budu. Apa artinya? Apa ya? Subhanallah. Kita nggak tahu sesuatu, kita cari Google, cari tanya. This is Allah message. You don't care. Makanya tanpa kita tadabbur itu lemah nantinya. Tadabbur itu membuat kita lebih cinta sama Allah nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, rajin mencari ilmu. Ya, jadi kita jangan sampai seminggu atau sampai 3 bulan nggak pernah dengar qala Allah, qala Rasulullah. Kata Nabi, kalau kamu lihat taman surga, singgahlah. Rasulullah, apa taman surga itu? Majlis-majlis ilmu. Sekarang nggak ada alasan. Bisa YouTube, bisa kajian seperti ini, gitu kan? Karena orang tuh perlu diingatkan terus. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. You have to be remind one another. Bayangkan orang hidup di Amerika, di Kanada, 1 tahun nggak pernah dengar ayat Quran, ke pengajian. Right? Karena iman seperti pohon. Pohon itu kalau nggak disiram, itu layu. Untuk menyiram iman ini supaya kuat, supaya istiqomah, yang mesti disiram terus. Diingatkan terus. Ya, sama semua. Iman kan saya ustadz, ulama juga perlu saling diingatkan juga. Ya, jadi tadabbur Quran, ya, rajin ke majlis ilmu, kemudian berteman dengan orang-orang yang soleh. Kata Nabi, banyakkanlah teman-teman yang soleh, teman pengajian, teman yang selalu saling mengingatkan.
Karena teman yang soleh itu bermanfaat di dunia mengingatkan dia, kemudian juga di akhirat nanti. Jadi ketika ada seorang teman mau masuk surga, berhenti dia. Ya Allah, aku nggak lihat teman-teman saya. Kata Allah, they couldn't make it. Ada di neraka. Ayat ambil 70 di antara mereka. 70. Teman yang soleh bisa menyelamatkan 70 temannya yang dulu misalnya dia sama-sama ke pengajian, tapi di akhir hidupnya misalnya belum tobat ya. Kita bayangkan. Makanya ada seorang ustadz selalu kalau ceramah, nanti kalau engkau tidak jumpai aku di surga, cari aku di neraka. Right? Kemudian yang keempat, ya usahakan sering bangun sebelum fajar dan baca doa. Atadru inda sahar. The best time is waktu suhur. Makanya sekarang kita puasa, kalau suhur itu, kalau ada waktu, jangan buka WhatsApp. Right? Bacakan istighfar. Karena pada saat itu Allah turun tuh. Dan Allah nawarkan siapa mau tobat, siapa mau minta ampun, siapa mau apa aja untuk kebulan dunia di akhirat. Makanya ada seorang ulama kalau bangun, anak-anak saya. Dan terakhir, ingat mati. Ingat mati. Mati akan datang kapan saja, di mana saja. Ya, mati itu ada alasan. Kadang-kadang, kunaon maut cenah. Kenapa dia mati? Oh, sudah tua. Anak muda mati. Kenapa dia mati? Sakit katanya. Loh, ada yang sehat mati. Right? Mati itu, makanya kita, dan kemudian kalau kita ingat mati, itu akan bisa melunakkan hati. Right? Coba, right? Pak Riza mau salat. Datang malaikatul maut berbisik. Pak Riza, ini salat yang terakhir ya. Kumaha salat aja, Pak? Allahu Akbar. Benar. Terakhir. Ya, jadi 5 hal untuk bisa istiqomah. Apa yang pertama tadi? Mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, rajin mencari ilmu. Yang ketiga, teman dengan orang yang saleh. Yang keempat, bangun sebelum fajar dan berdoa. Terakhir, selalu mengingat kematian. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jazakallah khair. Ya, masih ada waktu, Ustadz? Saya mesti pergi nih. Ya, kalau sudah tidak bisa, nggak apa-apa. Ya. Kalau mau ditulis, silakan nanti dikirim. Boleh. Silakan ditulis ke saya, boleh nanti saya kirim ke Ustadz Johan. Ya, saya. Salam dari Montreal, Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Damang. Alhamdulillah, baik Pak. Ya, nggak rubah-rubah, muda terus ini. Pak Sigit selalu muda dari dulu. Iya, saya kenal. Bukan sejak lahir. Gimana Pak Sigit? Alhamdulillah, baik Pak. Ya. Pak Budi, berhubung Ustadz waktunya sudah minta Pak Ustadz suruh membuat ini doa penutup Pak Budi. Oke. Masih sempat ya, Ustadz? Ya masih. Alhamdulillah hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وزكاتنا وصدقاتنا وتخشعنا وجميع أعمالنا اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من العائدين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المتقين يا الله يا رب العالمين اللهم يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا غفور يا الله فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair Ustadz atas waktunya dan ilmunya tentunya yang sangat bermanfaat bagi kita ya. Apalagi yang nanya tadi itu sangat mengambil kesempatan untuk mencari tambahan ilmu dengan bertanya tadi. Baik, Ustadz kalau mau ini, terima kasih banyak. Nanti kontak-kontak lagi, insya Allah kita ketemu lagi. Mungkin secara fisik kalau sudah bisa, insya Allah kita undang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jawaban. Assalamualaikum, makasih Pak Budi. Makasih. Pak Dedi, Pak Edi, Jazakallah khair. sampai ketemu lagi insya Allah. Kenal lagi Nur Faidin, Pak Budi dan Pak Amin dan Pak Edi. Semuanya belum, besok aja. Lahir dan batin ya. Takut nggak ketemu. Takut nggak ketemu. Masih ada waktu, Beni. Insya Allah. Minta maaf duluan Pak Edi, takutnya Pak Edi. Yang penting udah minta maaf saya ya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan. Sama-sama. Program kita berjalan Pak Edi, Pak Amin, Pak Budi, Ya, Gus Izul. semuanya. Ya semuanya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas inisiatif untuk kata